datangnya kepada Allah. Waqtul buyut min abwabiha. Kalau mau masuk rumah lewat pintu, jangan lewat jendela. Terus dia, waqtul buyut. Ayo masuki rumah, kata Allah. Masuki rumah itu min abwabiha, dari arah pintu, jangan dari arah jendela. Masuk lewat jendela pencuri namanya. Masuk lewat pintu, betul. Siapa pintu yang terbesar? Babur Rasul, yaitu pintunya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Nabi, lam yata'attani ahad, satu orang pun mustahil dia melewati aku. Satu orang pun mustahil. Di alam dunia ni, wali kah, nabi kah, rasul kah, malaikat kah, semua makhluk baik di langit baik di bumi, kalau dia tidak melalui tangga nabi, mustahil dia sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yata'addani ahad, kata Nabi, mustahil. Nabi Musa, Pak, Nabi Musa ingat ketika di dunia kepingin ketemu Allah, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Nampak Musa, kata umatnya Bani Israel, kepengen ketemu Nabi, Tuhannya Nabi Musa. Sungguh wahai Nabi Musa, aku takkan beriman, kami takkan beriman kepada Tuhanmu, melainkan kami bisa melihat Tuhan yang kejogok. Betuku, kata orang Bugis. Betuku. Bagus. Makanya Allah sebut di situ kalimatnya lan, bukan la. Kalau la lam jala, la linafil jinsi. La linafil jinsi meniadakan sesuatu. Sebab kalau dia lan sama maknanya tidak, tapi abadan selamanya takkan pernah terjadi. Maka digunakan kalimat lan. Lan itu fungsi faedahnya dalam ilmu nahwu, itu faedahnya untuk menasabkan fi'il mudhari setelahnya saja lan nu'mina. Makanya harus dibaca nu'mina. Kalau ada orang baca nu'minu walaupun ahli tajwid, jelas salahnya, berarti tak paham ilmu nahwu. Lan nu'mina. Nah, sedangkan nu'mina itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu maknanya senantiasa. Lah kalau dia mengkaji itu maknanya telah, tidak belajar ilmu syaraf namanya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Nampak betuku. Sudah dikatakan Allah lan nu'mina, mustahil. No, Nabi Musa begitu. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Apa yang terjadi? Diiringi dengan fa akhadhatkumus sa'iqah, ditartib urut maknanya. Itu faedah jawab dari kalimat lan nu'mina. Kalau dalam qiraah sabah itu urusan tajwid, kalau dalam urusan nahwu kan nu'mina kaidah sastra, bukan bagian daripada tajwid. Oleh karena itu, ketika Nabi Allah Musa tersungkur, Nabi Musa kepingin melihat Tuhan, hancur tuh gunung. Apa? Ketika Rasulullah Mi'raj, Nabi Musa dipertemukan Allah dengan roh daripada roh Abul Arwah wa Adam Abul Ajsad. Aku nih bapaknya roh, sedangkan Adam tuh bapak si tubuh. Nah, bapak si tubuh. Maka yang fungsi hidup tuh hakikatnya roh. Yang hidup di roh bukan tubuh. Tidak ada istilah mati, cuma pandangan mata mati. Nah, cuma pertanyaan hakikat roh itu bako idofi. Bako idofi itu kekal, dikekalkan Allah. Cuma roh itu bukan Tuhan. Makanya alamnya alam arwah, alam alastu, alam roh, bukan alam tubuh. Kalau sudah masuk alam tubuh, barulah masuk alam ajsam, si jisim. Nah, itu alam roh, alam arwah. Begitu ketemu Nabi Musa sama Rasulullah, apa yang terjadi? Muhammad, kau dapat perintah dari Tuhan berapa rakaat? 50 rakaat berat, umat kecil-kecil. Alam umat aku ya ini udah betul besar yang ngasih tak kuasa. Lagi yang macam umat ini macam ikan teri model.
Akhirnya apa kata Nabi Musa? Coba kau naiki Muhammad, minta keringanan. Itu pandangan ahli syariat. Itu pandangan ahli syariat. Nah, bagaimana pandangan Yusuf? Turun naik, turun naik, turun naik. Nabi Musa memberikan berita kepada Nabi Allah Muhammad SAW agar minta keringanan sholat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dipandang Nabi Musa, tajallin nur ala Muhammad SAW, tajallinnya nur Allah kepada batang tubuhnya Muhammad. Asyik itu tenggelamlah Nabi Musa, fana dia, seakan-akan melihat Allah, seakan-akan, bukan melihat Allah, seakan dengan melihat itu beda. Jangan disamakan. Betul ya Pak ya? Betul ya? Bahasanya itu seakan-akan. Berarti kenyataan dengan kebenaran yang hakikat beda. Sebab kalau kenyataan habis makan, habis minum, tak ada rokok nak ngamuk sama isteri, itu kenyataan. Jangan salah diartikan ya. Beda. Makanya kalimat ini ka'anna kataro, seakan-akan kau melihat, seakan-akan bukan melihat. Beda kajiannya. Sebab kalau kata-kata ka'anna, kata Nabi taro, sujudlah kau kepada Allah. Kalau kau tak melihat Allah, seakan-akan. Seakan-akan. Nah, kalau bahasa seakan-akan, nah, butuh minum, butuh makan, nak beli rokok, udah lengkap dah laut, tukang sambal pula, ada pedas tak nyaman. Temenong, nak buat kopi, nak nyamankan rokok, kopi habis, gula tak ada, bini ngamuk. Itu maknanya ka'anna kataro, seakan-akan. Makanya walaupun itu yang terjadi antara alam rohnya Nabi dengan alam rohnya Nabi Musa, itu yang terjadi apa kata Nabi Musa? Muhammad, aku ngakui bahwa aku tak bakal bisa melihat Tuhan, hanya engkau diberi kemurahan oleh Allah. Semua Nabi, semua Rasul, semua makhluk langit dan bumi mustahil melihat Allah. Coba ada guru yang ajarkan melihat Tuhan tercogok, meramput dan guru. Yang ada jadi guru. Mulai nak meramput. Ini maaf ya Baji, karena mak mau tua saya kemarin meninggal. Saya azankan si mayat itu, balik saya ditelepon. Marah-marah dia bilang bid'ah, tak pernah dia dilakukan oleh Nabi. Daun pandan bid'ah, nyaman benar kan ni. Semua nak bid'ah kan. Saya tunggu dia. Begitu ada mayat lupa makan dia nasi, tahlil tak mau. Nasi je mau. Buat piring nambah. Jauh ni Allah. Tak sesuai dengan pikiran. Di mana memang tidak ada hadis Nabi, itu daun pandan, kias Nabi waktu berjalan dengan sahabat melihat ada ahli kubur disiksa, maka Nabi ambil batang kurma, ya Rasul, gerangan apa nih batang kurma yang masih basah kau letakkan di atas kubur? Selama itu batang kurma masih basah, maka si ahli kubur diberhentikan Allah siksanya sesaat selama basah. Nah, orang kita letih cari dari jauh sampai ke Pontianak cari batang kurma tak ketemu. Nah, simbol kiasnya sama wanginya, ketemulah daun pandan. Hukum kias, hadis tak ada. Maka nak belajar usul fikih. Baru ketemu kias sama wanginya. Nah, saking tak pusingnya orang bugis, tak kuasa nak nabur-nabur daun pandan, kubur dikelilingi daun pandan. Ya berhenti terus malaikat nyiksa. Apa lagi? Subhanallah, masyaallah, masyaallah Muhammad. Nah, apa yang terjadi Pak Bu? Nah, kalau wanginya daun pandan itu bisa memberikan manfaat untuk si mayit di alam kubur, bagaimana orang yang menunggu kubur membacakan Al-Quran untuk si mayit? Mana lebih besar manfaat? Kalamullah yang qadim atau daun pandan atau batang kurma? Al-Quranul Karim. Itu logika kita. Oh, ini orang kubur bid'ah. Orang baca Quran di atas kubur bid'ah. Manfaat mana Quran dengan batang kurma?
Quran ini diturunkan dari zat yang maha suci, disampaikan, dibawa oleh makhluk yang suci, disampaikan kepada Muhammad yang suci, diterima oleh makhluk hamba-hamba Allah yang suci, nyentuhnya pun harus dalam keadaan bersuci. Nah, itu makna daripada tawassul. Lam yata'addani ahad, satu orang pun mustahil bisa melangkahi aku. Mimpi dia bisa melewati aku, kata Nabi. Mimpi dia. Tilka hududullah, ini batasan Tuhan. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa melewati batasan ketetapan Tuhan, fa ulaika humuz zalimun. Apa yang diucapkan Nabi itulah ucapan Tuhan. Apa yang dikeluarkan Nabi itulah perkataan Tuhan. Nah, kalau menyelisihi Nabi artinya menyelisihi Tuhan. Nah, kalau Nabi kita belakangi terus kemana hendak kita bersandar? Di mana tempat kita berlabuh? Di mana gerangan kita hendak beristirahat kalau bukan waktu buyur min abwabiha, masuk rumah lewat pintu, jangan jendela pencuri di bangku rumah. Betul ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Karena setiap kali kita berdoa pasti kita awali dengan bertawassul. Nah, saya ingin pesan kepada anak-anak almarhum Pamanda kami Bapak Usman bin Hamzah. Ada 3 perkara. Ini yang ngomong Nabi, Pak. Saya cuma nyampai. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dikeluarkan Nabi dari gerak, dari diamnya, dari ucapannya, semua itu bagian daripada kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi kalau sudah hadis ini dikeluarkan oleh Nabi, berarti itu didengar dari Allah. Idza mata ibnu Adam fi qata amalu ila min salasin. Apabila anak Adam mati terputus amalnya, Pak, kecuali 3. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, ini makna minum sedekah si anak untuk almarhum. Disediakan untuk kita fayukrim, muliakan tamu. Ayat kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa diambil manfaat. Dan yang ketiga, harapannya awaladin saleh, yaitu anak saleh yang mendoakan kedua orang tua. Jangan diratapi, jangan disesali. Sebab kita ini inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mau tak mau, ngaku tak ngaku, dan dikatakan Allah itu punya aku. Ya lah. Ini tahu mengucap la haula wala quwata illa billah, bergantung namanya. Innalillah, lepas namanya. Pisahkan antara ruh baqa idhafi dengan alam kenyataan dengan alam yang sebenarnya. Nah, kalau bisa kita misahkan, kita bisa membedakan antara Tuhan sama antara syariat sama hakikat. Hakikat itu di hati, bukan di lisan. Orang ngomong hakikat di lisan ada banyak merampok tuh. Kalau kopi pelunggu, kalau ngomong begitu campur, ada buka kanan, ada ngomong hakikat. Ya, nah ini banyak paham. Tak perlu kita harus sembayangkan si mayat tu, dia dah tinggi, dah derajat. Datuk kau kan Nabi? Kau pula nak belakang Nabi. Siapa kau? Saya ni gerampak sekarang ni. Orang tahlil dibid'ahkan. Solat mayat tak pakai wudu, jadi sekali kau ni. Kayaknya kau dulu diangkat Nabi daripada Muhammad. Kena sikit, betul. Ayo kita diskusi. Ini bukan nantang Pak, kita diskusi terbuka. Tidak masalah. Kalau memang tidak mau ikut cocok paham ahli sunnah wal jamaah, silakan bawa, kita lepas tanggung jawab. Tapi kalau tidak mau diskusi, nah itu menutup pintu hidayah.
tidak masalah. Ini soal kebenaran. Kenapain ilmu itu harus disembunyikan? Tauhid itu nomor 1, tasawuf itu nomor 2. Tauhid mengesahkan Tuhan, tasawuf menata hati, ada santun kepada Allah, kepada Nabi. Barulah jatuh hakikat syari. Nah, jangan bahas si Adam. Si Adam nanti tadi itu rokok. Saya kata tak rokok, saya tak ada kopi, bodoh saya. Itu bosan si Adam. Alam jisim namanya, bukan alam arwah. Nah, makanya ketika kita azankan si mayit, kita talkinkan si mayit, masa orang mati ditalkinkan? Weh, bodoh. Yang hidup itu bukan si jasad, yang hidup itu roh. Maka kita talkinkan si roh. Roh itu ketang dengar, maka 40 hari 40 malam. Kata orang kita tak lari